Cara yang luar biasa ini, meskipun harus dilaksanakan secara daring. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, karena beliau telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni Adinul Islam. Sebelum dimulainya acara pada malam hari ini, saya akan membacakan tata tertib First Day Meeting calon anggota UKM Skim Polije tahun 2021 sebagai berikut. Yang pertama, peserta wajib memasuki room Zoom maksimal 15 menit sebelum kegiatan dimulai. Setiap keterlambatan harus dilaporkan kepada panitia. Yang kedua, peserta wajib menggunakan dress code yang sudah ditentukan oleh panitia. Dan yang ketiga, peserta wajib mengubah akun nama Zoom dengan format nama lengkap _prodi angkatan. Yang keempat, peserta wajib menyalakan kamera selama kegiatan berlangsung. Jika terkendala sinyal, bisa menyampaikan kepada panitia. Yang kelima, peserta wajib menggunakan background Zoom yang sudah disediakan oleh panitia. Dan yang keenam, peserta dilarang meninggalkan room Zoom selama acara berlangsung tanpa keterangan yang jelas. Dan yang terakhir, peserta diharapkan dapat mengikuti acara dengan tertib dari awal hingga akhir. Di sini saya Almaidah selaku moderator yang akan memandu acara pada kegiatan First Day Meeting calon anggota UKM Skim Polije tahun 2021 yang mengusung tema Make a Story with Skim, menjadi mahasiswa yang unggul dan berjiwa ilmiah. Sebelum masuk ke acara inti, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Berikut susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Polije. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, pengenalan UKM Skim beserta pengurus dan anggota magang. Yang kelima, ada games. Yang keenam, ada pemaparan materi oleh pemateri. Yang ketujuh, ada sesi tanya jawab. Yang kedelapan, ada games. Yang kesembilan, sesi foto bersama. Dan yang terakhir, penutup sekaligus pengumuman pemenang Skim Challenge. Oke, untuk mengingatkan teman-teman jangan lupa absen yang pertama ya di room chat yang sudah di-share oleh panitia. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Dapat diakhiri. Dan dilanjutkan acara berikutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Polije. Dimohon kepada seluruh peserta untuk mendengarkan dengan hikmat. Kepada panitia yang bertugas dipersilahkan.
Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kak Rika Dwi Rahayu selaku Ketua Pelaksana First Day Meeting calon anggota UKM Skim Polige tahun 2021. Kepada Kak Rika, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Alma selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Yang terhormat Kak Tio Nanda Gautama selaku Ketua Umum UKM Skim 2021, para panitia yang berbahagia dan calon anggota UKM Skim 2021 yang saya banggakan. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul dalam pertemuan online perdana kita First Day Meeting 2021 dalam keadaan yang sehat. Pertemuan ini merupakan suatu bentuk sambutan dari kami, para pengurus dan para anggota magang UKM Skim 2021 kepada calon anggota UKM Skim 2021, serta sebagai media untuk lebih mengenal UKM Skim. Semoga dengan adanya acara ini dapat menjadi awal yang baik bagi kita di UKM Skim ke depannya. Dalam hidup kita senantiasa mengukir setiap perjalanan dengan cerita. Make a story with Skim, menjadi mahasiswa yang unggul dan berjiwa ilmiah merupakan tema sekaligus tujuan baik dari teman-teman panitia yang menjadi harapan bahwa bergabung dengan UKM Skim adalah keputusan yang tepat. Dengan adanya acara ini, diharapkan teman-teman bisa lebih memahami apa itu mahasiswa yang unggul, bagaimana, apa saja aspek-aspeknya. Kita nanti akan menghadirkan pemateri yang sangat luar biasa dan prestasinya banyak, namun juga organisasinya oke, kuliahnya oke. Nah, bagaimana itu caranya? Silakan teman-teman nanti simak acaranya hingga akhir dan pastikan tetap bersemangat sampai akhir karena di akhir nanti akan ada kuis dan tentunya akan berhadiah. Jadi teman-teman diharapkan untuk tetap semangat sampai akhir dan mari kita berprogres bersama dan mengukir cerita bersama di UKM Skim. Sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UKM Skim, we all family, we are Skim. Salam ilmiah, salam. We are Skim. Terima kasih kepada Kak Rika atas sambutannya. Dan sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kak Tio Nanda Gautama selaku Ketua Umum UKM Skim Polige. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Informasi moderator, apakah suara saya terdengar? Terdengar, tapi belum begitu jelas. Baik, terima kasih. Bagaimana teman-teman? Apakah bisa terdengar? Halo? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Ya, terima kasih. Ya, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Saya hormati kita Dirahayu. Sini. Apa tapi? Dalamnya ini di kegiatan meeting dan tahun 2021. Saya hormati pula teman-teman dari seluruh pengurus UKM Skim dan anggota magang UKM Skim periode 2021. Saya hormati pula dari pemateri dari Epidemiolog Wibowo serta teman-teman calon anggota dari UKM Skim angkatan 2021. Pertama saya panjatkan syukur kehadiran Tuhan Maha Esa karena berkat limpahan serta berkahnya kita semua bisa hadir dan berkumpul pada kegiatan SD Meeting calon anggota Skim periode 2021 dengan keadaan sehat walaupun dilaksanakan secara daring seperti ini. Dan juga sekian terima kasih atas kerja keras dan dari teman-teman panitia yang telah melaksanakan kegiatan ini hingga hari H.
Saya juga terima kasih kepada calon anggota yang telah meluangkan waktunya di akhir pekan ini untuk ikut meramaikan dan memeriahkan proker perdana dari kita dari Kapskim. Saya juga selamat datang dan selamat bergabung bagi teman-teman baik dari angkatan 2019, 2020 ataupun dari masa 2021. Di sini Kapskim adalah suatu wadah untuk menguasai teman-teman dalam pengembangan khususnya di bidang kepenulisan dan juga keilmiahan. Dan pastinya saya yakin di sini teman-teman sudah banyak yang pro, sudah banyak yang expert di bidang kepenulisan dan keilmiahan. Nah di sini gunanya dari teman-teman bisa mencari lagi relasi-relasi baru, teman-teman dari luar jurusan juga bisa, dari beda angkatan juga bisa untuk saling berrelasi, berkomunikasi, dan harapannya teman-teman bisa menggairahkan semangat kompetisi khususnya dari teman-teman mahasiswa anggota Kapskim periode 2021. Dan juga kegiatan malam hari ini sebagai sarana untuk lebih mengenal lagi tentang apa itu Kapskim, dan juga kita lebih mengenal lagi tentang siapa saja pengurusnya, siapa saja pengurus magangnya. Kemudian juga harapannya dari kegiatan ini teman-teman bisa lebih akrab lagi. Jadi diharapkan teman-teman tidak hanya akrab ataupun berkomunikasi saat program-program ini saja, namun teman-teman juga bisa menghidupkan grup-grup calon anggotanya agar diskusi kita ataupun sharing kita itu tidak hanya sebatas di kegiatan secara virtual atau muka seperti ini, namun juga bisa dilaksanakan melalui via chat grup untuk diskusi, mencari ide, dan juga bisa sharing lomba bersama-sama sehingga kita semua bisa mengikuti lomba bersama-sama juga dengan jaringan atau relasi dari anggota organisasi yang tentunya berbeda-beda dari berbagai jurusan pula, sehingga istilahnya ide ataupun inovasi yang kita bawa di lomba nanti bisa lebih kaya dan beragam. Dan juga saya berharap dan mungkin dari teman-teman juga berharap teman-teman bisa lebih akrab lagi dengan kami pengurus, juga dengan bersama calon anggota, sehingga keakraban itu bisa kita jalin walaupun ya seperti ini masih dalam kondisi pandemi, sehingga kita belum bisa berkomunikasi secara langsung. Namun diharapkan tadi teman-teman bisa menjaga keakraban walaupun hanya sebatas melalui via chat ataupun media daring seperti ini. Mungkin sudah saya dapat saya sampaikan, teman-teman semangat mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan hal positif dan bisa berprogres dengan lebih baik, semangat berproses. Dan saya sedikit mengutip dari kata-kata dari Denis ini. Jadi manusia itu mudah, namun berkata itu mudah, namun sulit untuk bertanggungjawabkan. Menulis itu sulit, namun lebih mudah untuk bertanggungjawabkan. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya teman-teman yuk menulis, karena dengan menulis kita bisa menjadi abadi. Terima kasih. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Tio atas sambutan yang telah diberikan. Mengingatkan kembali kepada teman-teman yang belum mengisi presensi, segera mengisi presensi ya teman-teman. Nah, sebelum menginjak acara berikutnya, biar makin semangat, gimana kalau kita jargon dulu nih teman-teman? Udah pada tahu kan jargon UKM Scheme? Sudah, Kak. Ya, Kak. Oke. Saya hitung ya teman-teman. UKM 1, 2, 3. UKM Scheme. We all family. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, di sini teman-teman pasti penasaran kan, sebenarnya UKM Scheme nih UKM yang bagaimana sih? UKM yang bergerak di bidang apa? Terus apa aja sih kegiatannya? Lalu pengurus sama anggota magang UKM Scheme yang katanya ganteng-ganteng, keren-keren, cantik-cantik nih, yang menorehkan banyak prestasi tentunya. Oke, sekarang kita memasuki sesi pengenalan UKM Scheme beserta pengurus dan anggota magangnya. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan.
Kepada Kak Tio, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kembali waktu kepada saya, para moderator. Baik teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Tamskin dan mengenalkan kepada teman-teman semua pengurus-pengurusnya sekaligus anggota magang dari Tamskin di periode 2021 ini. Next, Kak. Baiklah, di sini saya akan coba recall kembali reminding dari kemarin teman-teman, kan waktu kegiatan kita di kemarin dari kami juga sudah istilahnya mengenalkan lah apa itu Tamskin dan sebagainya. Nah, di sini sebelum kami masuk lagi untuk ke arah pengenalan dari masing-masing pengurus, saya akan coba sedikit mengulas lagi apa itu Tamskin. Jadi Tamskin adalah suatu wadah yang menaungi dari teman-teman dari seluruh mahasiswa Politeknik Jember dari berbagai angkatan dan jurusan untuk saling mengembangkan minat dan bakatnya khususnya di bidang kepengurusan ilmiah. Tamskin sendiri adalah suatu kegiatan mahasiswa, sertifikat ilmiah mahasiswa. Jadi di sini teman-teman seperti yang saya bilang tadi bisa mengembangkan sekaligus juga belajar bersama terkait dengan kepengurusan ilmiah. Namun tidak hanya terkait dengan kepengurusan ilmiah saja, namun bisa juga seperti kepengurusan lainnya seperti esai, kemudian bisnis plan dan lain sebagainya. Intinya adalah sangat bermanfaat untuk kita hidupkan dalam ajang perlombaan. Next. Kemudian apa saja sih yang kita pelajari di Tamskin begitu. Jadi di Tamskin sendiri selain kita fokus di dalam kepengurusan ilmiah, kita juga saling belajar bersama dalam penalaran, kemudian desain grafis juga. Jadi di keilmiahan ini teman-teman bisa istilahnya belajar terkait karya ilmiah dan juga dengan berbagai bidang kepengurusan lainnya seperti esai, bisnis plan dan lain sebagainya. Tentunya tadi bisa bermanfaat untuk ini kita ikutkan dalam perlombaan. Karena teman-teman juga pastinya tahu sendiri saat mahasiswa ini banyak sekali ajang-ajang perlombaan yang khususnya bergerak di bidang seperti ini di kepengurusan. Kemudian di penalaran, jadi selain teman-teman diajari ataupun belajar bersama untuk bidang kepengurusan, sebenarnya ini kita tidak hanya sebagai menulis, namun juga bisa untuk mengungkapkan gagasan-gagasan ataupun bahasa mudahnya teman-teman belajar untuk berbicara gitu. Jadi kita akan belajar public speaking, mengungkapkan argumen dengan berbagai fakta-fakta yang ada, dan dari situ nanti pastinya teman-teman akan terbiasa untuk berpublic speaking khususnya di forum-forum besar seperti itu. Dan masalahnya juga dari kegiatan ini teman-teman bisa mengikuti perlombaan-perlombaan seperti KDNI, kemudian lomba debat dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada desain. Desain ini adalah membantu teman-teman dalam rangkaian kegiatan perlombaan. Jadi biasanya penulisan itu nanti teman-teman diminta untuk tinggal lomba portfolio juga. Nah dari sini maka terpikirlah dari teman-teman pengurus untuk juga pengembangan di bidang desain. Jadi teman-teman bisa belajar bersama mendesain desain grafis teman-teman, misal pakai CorelDRAW ataupun dengan Photoshop. Next. Ini adalah kepengurusan dari Tamskin di periode 2021. Yang pertama ada ketua umum, kemudian ada wakil ketua umum, dibantu dengan sekretaris 1 dan sekretaris 2, bendahara 1 dan bendahara 2. Kemudian dari ketua umum dan wakil ketua umum membawahi 3 departemen. Yang pertama ada departemen HRD atau Human Research Development, departemen DS, Department of Scientific, dan departemen PR atau Public Relations. Dan setiap departemen ini membawahi masing-masing divisi. Dari departemen HRD ada divisi organisasi dan divisi PSDM. Kemudian dari departemen DS ada divisi PSI, penalaran ilmiah, divisi kompetisi. Kemudian dari departemen PR ada 3 divisi, yaitu divisi media info, divisi sosmas, dan divisi partnership. Next.
Nah, setelah tadi kita sedikit membahas tentang Kemskim, kita masuk nih teman-teman ke inti dari ataupun sesi pertama, yaitu adalah pengenalan dari pengurus dan anggota magang. Next. Baiklah teman-teman, di sini perkenalkan, nama saya Jonan Utama, dan pada tahun 2021 ini saya diamanahi untuk menjadi Ketua Umum periode 2021. Saya berasal dari program studi manajemen agroindustri angkatan 2018 dan saya berasal dari Banyuwangi. Yuk, nanti yang sesama Banyuwangi bisa ngomong bersama di Pulau Merah. Kemudian yang kedua ada Nadia Nabila. Di sini adalah pendamping saya sebagai wakil ketua umum. Dia berasal dari prodi PKL angkatan 2019 dan berasal dari Kota Jember. Mungkin Kak Nadia kalau ada bisa saya dulu. Baiklah, next. Untuk dari sekretaris 1 ini ada Irza Afianti, berasal dari prodi TRP dan asal kota dari Probolinggo. Kemudian selanjutnya ada Salsabila, ini sebagai sekretaris 2, berasal dari prodi PKL 2019, berasal dari mana enggak? Mojokerto kan? Kemudian yang selanjutnya ada bendara 1 dari Nutasia, ini berasal dari AKP 2018, kemudian asal dari Nganjuk. Kemudian yang terakhir adalah bendara 2, Ratnawati, ini berasal dari prodi MNA angkatan 2019 dan asal juga berasal dari Banyuwangi. Next. Wah, sudah dari BPH. Mungkin nanti teman-teman bisa PC ataupun follow isinya gitu, biar nanti nangkep juga. Ini kita lanjut ke departemen PR. Mungkin pada kepala departemen atau yang mewakili bisa memperkenalkan para anggota-anggotanya. Terima kasih. Langsung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengonfirmasi apa suara saya sudah terdengar jelas? Baik, terima kasih. Nah, sebentar. Ya, perkenalkan, saya mohon maaf. Perkenalkan, saya Salma Frida Valentina. Di sini saya kebetulan sebagai Kepala Departemen dari Public Relations. Nah, di sini ada saya ditemani dengan Mbak Afifah sebagai sekretaris dari Pak IR atau Public Relations. Kebetulan juga saya sekelas dengan Mbak Afifah, maksudnya satu prodi dengan Mbak Afifah, yaitu dari Manajemen Agroindustri 2018. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih Departemen Public Relations itu. Nah, Departemen Public Relations itu saya jelaskan secara singkat, secara garis besarnya saja ya. Jadi kurang lebih seperti Humas, namun dari Public Relations ini dibawahi dengan 3 divisi, yaitu yang pertama ada divisi partnership, ada media info, dan ada divisi sosial masyarakat. Public Relations adalah departemen yang menangani segala hal terkait dengan penyebaran informasi, jembatan antara organisasi dengan lingkup internal maupun eksternal, UKM Skim, serta Politeknik Negeri Jember. Nah, ya sudah saya jelaskan di awal tadi, jadi Departemen Public Relations ini biasanya dikenal sebagai hubungan masyarakat atau humas. Next slide. Nah, di sini ada yang pertama divisi media info. Media info adalah divisi yang bergerak di bidang penyebaran informasi dan juga pengarsipan karya tulis ilmiah. Penyebaran informasi melalui media sosial seperti yang UKM Skim miliki, seperti Instagram, Facebook, Line, Twitter, dan YouTube. Jadi tugas divisi media info di sini biasanya pada umumnya itu seperti
yaitu Instagramnya milik UKM Scheme, Facebook, dan YouTube, serta membuat pamflet-pamflet yang dibutuhkan oleh divisi lainnya. Di sini ada kepala divisi dari divisi media info, yaitu Mbak Jazatul dari Manajemen Agroindustri 2019, asalnya dari Bondowoso. Next. Nah, di sini ada teman-teman anggota dari divisi media info. Yang pertama ada Mbak Talita dari Manajemen Agroindustri 2018, ada Devi Sinta dari Gizi Klinik 2019, dan ada Nesia. Ini mohon maaf, ada tipe, mohon maaf ya Mbak Nesia, ada sedikit tipe. Jadi ini aslinya namanya Mbak Nesia dari Gizi Klinik 2019. Next. Nah, ini teman-teman magang. Jadi teman-teman anggota biasanya sebelum ada rekrutmen menjadi pengurus tetap, itu ada rekrutmen menjadi anggota magang. Nah, ini dia teman-teman magang dari Media Info. Ada Mbak Dianisa, ada Hanif, Muhammad Hanif, dan ada Maulidia. Jadi dari MIK, MID, dan TIP. Next. Nah, selanjutnya ada divisi partnership. Divisi partnership yaitu divisi yang menangani segala hal terkait dengan penyebaran informasi, jembatan antara organisasi dengan lingkup internal maupun eksternal UKM Scheme. Jadi lebih ke organisasi kepada organisasi lain. Nah, seperti sedikit informasi yang tadi sudah melakukan sarasehan dengan UKM dari farmasi UNED. Jadi UKM penawaran yang didirikan di farmasi UNED. Jadi mohon maaf. Jadi di sini ada kepala divisinya, yaitu Gizi Klinik 2018, ada Mbak Alidia. Mungkin banyak ya. Lalu selanjutnya ada next slide. Selanjutnya ada anggota divisi partnership. Kalau tadi sudah ada sukadisnya, di sini ada anggota-anggotanya. Yang pertama ada Mbak Ina. Biasanya teman-teman juga manggil Mbak Argo. Nah, jadi Mbak Ina ini dari anggota TET 2019, ada Mbak Zahra dari anggota TIP 2019, dan ada Mbak Nurul dari anggota MID 2019. Next. Nah, selanjutnya ada magang divisi dari partnership ini. Yang pertama ada Laili dari TPP 2020, dan Lukman dari GKL 2020, dan ada Mbak Kunti dari MIK 2020. Nah, yang terakhir ada divisi sosial masyarakat atau biasa disebut Sosmas, adalah divisi yang bergerak untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan membantu masyarakat tertentu yang dikemas dalam beberapa aktivitas. Ada kadifnya, yaitu Mas Diva dari TPB 2019. Next. Nah, ini anggota divisi dari Sosmas. Ada Mbak Helen, ada Mas Dian, dan ada Mbak Yuda. Mbak Helen ini dari TRP 2018, Mas Dian dari TPH 2019, dan Mbak Yuda dari MID 2019. Next. Nah, ini magangnya agak banyak, jadi ada 4 anggota magang. Ada Tasya dari MIK 2020, ada Silvi dari GKL 2020, ada Nugraha dari MIK 2020, dan ada Eka Nurul dari MNA 2020. Next. Nah, sekian yang dapat Departemen
Public Relations sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Departemen HRD untuk kepala Departemen HRD, persilakan atau yang mewakili. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin konfirmasi teman-teman, apakah suara saya terdengar ya? Terdengar, Kak. Siap, terima kasih. Perkenalkan, saya Anis Wulaili selaku Kepala Departemen HRD. Di sini saya didampingi oleh Sekretaris Departemen Musyawarah dari Prodi MID 2018. Next. Oke. Departemen HRD. Departemen HRD merupakan departemen yang bergerak pada bidang pengendalian dan pengembangan. Jadi, di sini job desk dari HRD sendiri yaitu memaksimalkan produktivitas para pengurus, anggotanya, dan menjaga setiap komitmen dan semangat dalam menjalankan job desk-nya. Departemen HRD membawai dua divisi. Yang pertama yaitu ada organisasi, yang kedua yaitu PSDM. Next. Oke, di sini ada divisi organisasi. Divisi organisasi dikepalai oleh Kepala Divisi Nazmi dari TRP 2019, asal Brebes. Divisi organisasi bergerak untuk mempererat hubungan internal dari UKM Scheme sendiri. Next. Di sini Nazmi mempunyai beberapa anggota. Yang pertama itu Okta dari Jember, asal MID 2018. Terus ada Reni dari MBU 2019, asal Jember. Terus di sini ada Zenik, anggota organisasi dari MID 2018, asal dari Blitar. Next. Selain dari anggota, di divisi organisasi ada anggota magang. Di sini ada Rohmatin, anak MIK 2020, asal Jombang. Terus Ulfiatun, anak magang TIP 2020 dari Cilacap. Terus Becky, anak BIG 2019, asal Banyuwangi. Selanjutnya ada Adinda, anak MIK 2020, asal dari Jombang. Next. Yang kedua yaitu dari divisi PSDM. Divisi PSDM dikepalai oleh Rika, TET 2019, asal Kediri. Next. Untuk anggota divisi PSDM sendiri ada 2 anggota, minim sekali ya. Di sini ada Salsabila, MID 2018, asal Jember. Terus Fenty, MID 2011, Mojokerto. Next. Selain dari anggota pengurus, di sini ada anggota magang. Di sini ada Hidayah Atamimi, AKP 2020, asal Bondowoso. Alfian, MOT 2020, asal Blitar. Terus di sini ada Aldi, MID 2019, asal Banyuwangi. Terus yang jadi moderator hari ini Almaidah, MID 2020, asal Jombang.
Oke, mungkin itu sekilas HRD. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau lebih dekat lagi, nanti bisa chat-chat. Nanti bolehlah share-share ide atau apa di grup calon anggota gitu, biar saling kenal. Untuk selanjutnya di grup DS, Departemen DS, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar, teman-teman? Ya. Terdengar, Kak. Oke, terima kasih. Perkenalkan dulu ya. Ada pepatah juga ya, yang mengatakan tak kenal maka tak tahu nama saya. Perkenalkan, nama saya Iklim Matus Zahro, bisa dipanggil Iklim, itu kurang ih ya, ada typo di situ. Di sini saya di UKM SKIM menjabat sebagai Kepala Departemen DS atau Development of Scientific. Saya saya jurusan produksi pertanian, prodi teknologi produksi tanaman pangan, angkatan 2018. Mungkin di sini adik-adik yang PP, anak PP atau di prodi TPP, nah, itu mungkin adik tingkat saya. Ya mungkin bisa ya seperti itulah ya, biar saling akrab, nggak kaku amat lah. Oke, dan ini ada sekretaris saya namanya Ati, dia dari Gizi Klinik 2019. Sebentar. Gizi Klinik 2019 prodi ya. Dan DS sendiri itu mungkin kan ke teman-teman juga bertanya HRD apa, terus HRD sudah tahu, terus PR sudah tahu lah, DS ini apa lah. DS ini apa ya, sering dikenal dengan nama Departemen DS kan, atau tadi Development of Scientific. Nah, di sini DS sendiri itu bertanggung jawab dalam melakukan kajian keilmiahan dan pengembangan dalam bidang saintek dan serta sosial humaniora. Jadi seperti itu. Jadi kalau UKM SKIM ini ujung tombaknya adalah ada di Departemen DS. Jadi seperti itu teman-teman. Bagian anak-anak yang suka lomba mungkin bisa masuk di sini. Jadi seperti itu. Jadi tidak memungkiri juga pengurus yang lain juga bisa ikut lomba juga. Jadi seperti itu. Di sini Departemen DS itu menaungi 2 divisi teman-teman. Ada PSI dan kompetisi. PSI ini apa? PSI adalah penalaran studi ilmiah, dan yang kedua ya ini kompetisi. Iya benar, next tadi. Ya. Oke. Divisi PSI ini dikepalai oleh ketua divisi yang bernama Fawaid dari MID 2018 dari Sumeneb ya. Jadi seperti itu. Nah, PSI ini bergerak di bidang penalaran dalam kajian keilmiahan. Jadi mungkin teman-teman yang suka yang suka debat atau yang public speaking-nya ya bisa diasah di PSI ini. Jadi seperti itu. Dan jiwa kekritisannya juga bisa diasah seperti ini di sini. Untuk anggota divisi PSI ini ada 3. Yang pertama Davi, Eni, dan Adit. Jadi seperti itu. Untuk asalnya sendiri sama jurusannya bisa teman-teman baca sendirilah. Jadi seperti itu. Next. Nah, ini ada magang divisi PSI, ada Asri dan Hadi. Jadi seperti itu. Next. Nah, selanjutnya yakni divisi kompetisi. Di sini dikepalai oleh Anil sebagai ketua divisi dari angkatan RMD 2019, asalnya dari Bondowoso, dan kompetisi ini menjadi eksekutor dalam ajang perlombaan dari internal maupun eksternal. Jadi seperti ini. Jadi seperti itu untuk KTI, ISAI ataupun semua yang keilmiahan itu dinaungi oleh divisi kompetisi. Jadi seperti itu teman-teman. Next. Oke, untuk anggota divisi kompetisi ada sedikit ya. Yang pertama ada Devanda, yang kedua ada Mas Wahyu. Next. Nah ini,
Jadi meskipun anggotanya sedikit, tapi kita memperbanyak di magangnya. Jadi kaderisasi lah seperti itu secara tidak langsung teman-teman. Untuk magang divisi kompetisi ada Valencia, Nisa, Aura, dan Aulia. Jadi seperti itu. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, silakan menghubungi saya atau menghubungi Tio. Nanti spill IG lah, lumayan juga kan followers. Next. Oke, thank you. Udah sekian mungkin presentasi dari saya, terutama dari DS. Saya kembalikan ke moderator, dipersilakan. Terima kasih pada kakak-kakak yang telah memperkenalkan masing-masing dari departemen dan divisi. Nah, di sini teman-teman udah tahu kan dan udah kenal nih sama pengurus dan anggota magang UKM SKIM. Jadi teman-teman nggak usah sungkan kalau mau tanya-tanya atau mau sharing-sharing tentang kuliah. Bahkan kalau mau curhat juga diperbolehkan kok teman-teman, karena di sini kita itu keluarga. Oke, sebelum itu kalian juga kalau masih kepo-kepo bisa japri ke kakaknya langsung atau nanti bisa spill di grup ya IG-nya dari pengurus dan anggota magang. Dan ramein grupnya biar makin kenal dan akrab nih sama teman-teman yang lainnya juga. Oke, gimana teman-teman? Makin malam makin seru kan acaranya? Nah, sebelum menginjak ke acara berikutnya, gimana kalau kita main-main dulu nih? Kita main game sebentar. Gimana teman-teman? Halo? Masih ada orang kah? Siapa sih, Kak? Oke, kita akan main games. Games yang pertama ini pasti pada nggak asing nih sama games yang satu ini. Jadi gamenya itu jangan lupakan orang ketiga. Itu merupakan clue ya teman-teman. Jadi clue-nya itu jangan lupakan orang ketiga. Bisa diingat teman-teman clue-nya? Bisa, Kak. Oke, pertanyaannya. Jika orang pertama Dina, orang pertama Dino, orang pertama Dini, maka orang yang ketiga siapa nih teman-teman? Kalau ada yang tahu bisa langsung raise hand. Ayo teman-teman biar melatih keaktifan dari teman-teman nih. Mohon izin, Kak, mungkin bisa diulang sinyalnya. Oh iya. Ya, clue-nya itu jangan lupakan orang ketiga. Nah, pertanyaannya, jika orang pertama Dina, orang kedua Dino, maka orang ketiganya siapa ya teman-teman? Ya, dari Sofia Nur. Dipersilakan. Kak Nisfulaili. Wow, langsung benar nih. Langsung benar nih oleh Sofia Nur O. Oke, untuk Sofia Nur O, ditahan dulu ya. Habis ini jangan menjawab dulu pertanyaannya. Kenapa? Gini deh. Kenapa kok Sofia bisa jawab orang ketiganya itu Mbak Nisfu? Gimana? Kenapa Sofia kok bisa jawab orang ketiganya itu Mbak Nisfu? Oh iya. Ayo siapa tadi? Kenapa? Ayo alasannya apa? Soalnya sudah pernah main game ini, Kak. Iya, alasannya apa kok bisa langsung jawab Sofia? Langsung bisa jawab Kak Nisfu gitu tadi. Kan Jadi, pasti ada alasan tersendiri. orang ketiganya itu terserah siapa aja. Yang penting itu jangan dilupakan kata orang ketiganya gitu. Oh, berarti udah pernah ya. Oke, bagus. Dan untuk teman-teman lainnya masih ada game yang berikutnya. Dan gamenya ini clue-nya bumi itu bulat. Yang udah menjawab, jangan menjawab dulu ya teman-teman, biar teman-teman yang lainnya bisa menjawab juga. Oke, bisa diingat teman-teman clue-nya? Gimana teman-teman? Clue-nya itu bumi itu bulat. Bisa diingat-ingat ya. Jadi Bisa, sekarang Kak. pertanyaannya, jika 19 ditambah dengan 2, berapa jawabannya teman-teman? Yang bisa langsung raise hand.
dari Nur Filza Mufida. Silahkan. Bumi itu bulat, jawabannya 21. Masih kurang tepat nih teman-teman. Oke, yang lain dari ini Anissa Aprilia Hasanah. Jawabannya adalah 1. Kok bisa 1 ya, Dik? Iya, kok bisa 1 ya? Karena clue-nya bumi itu bulat. Sedangkan di angka 19 dan 2 itu yang terdapat bulatan itu hanya angka 9. Jadi dihitung 1. Oh, teman-teman di sini udah pada pinter-pinter semua ya. Jadi nggak salah nih kalau masuk UKM SKIM. Sangat pilihan yang benar-benar pilihan yang tepat, bisa langsung daftar di UKM SKIM. Oke, kita lanjut ke tips yang berikutnya. Untuk teman-teman yang sudah menjawab, dimohon tidak menjawab ya, biar teman-teman yang lainnya dulu. Tipsnya kali ini gampang kok teman-teman, pasti semuanya pada tahu. Clue-nya itu berpikir sebelum menjawab. Pasti udah nggak asing nih sama clue yang satu ini. Udah ingat teman-teman clue-nya? Berpikir sebelum menjawab. Oke, pertanyaannya. Jika saya memakai kerudung ini coklat susu, lalu Mbak Nisu memakai kacamata. Jika saya ingin memakai kacamata, kayaknya saya cocok pakai kacamata yang bagaimana ya? Yang bisa langsung raise hand, teman-teman. Dari Ananda Yuliantika, MIK 2021. Bisa langsung meng-unmute mic-nya. Mute mic-nya maksudnya. Iya, Kak. Ya. Jawabannya kacamata yang bulat warna hitam. Oh, kenapa kok bisa jawab seperti itu? Karena tadi berpikir sebelum menjawab. Kata hem itu mengartikan kita sedang berpikir. Oh, pinter-pinter, langsung bener nih teman-teman. Oke, sepertinya teman-teman emang nggak salah pilih ya. Langsung daftar di UKM SKIM Poli J ini. Oke, kita karena kayaknya udah pada pinter-pinter semua, kita langsung lanjut ke acara berikutnya ya teman-teman. Gimana teman-teman, masih semangat kan? Semangat, Kak. Masih, Kak. Oke, kita langsung saja memasuki ke acara inti, yakni pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kak Evilia Maulida. Sebelum ke materi, kita tampilkan CV dari Kak Evilia Maulida. Untuk panitia bisa menampilkan CV-nya. Berikut CV dari Kak Evilia Maulida. Kelahiran Tuban 17 Juni tahun 2000. Pendidikan dan sekarang masih di Politeknik Negeri Jember di Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Penghargaan, wow begitu banyak sekali ya penghargaan yang pernah diraih oleh Kak Evilia ini. Penghargaan yang terakhir diterima yakni di juara 2 Desain Interface MR Incom 2021 Politeknik Negeri Jember, finalis Lomba Poster Pimagri 2020 Universitas Trunojoyo Madura, dan juara 1 Pharmaceutical Essay Competition 2021 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan masih banyak penghargaan-penghargaan lainnya yang diraih oleh Mbak Evilia ini. Dan ini pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti oleh Kak Evil. Yang pertama ada magang di CV Brinto. Terus pelatihan UKM di Universitas Ciputra, tutor of DLP Desain UKM SKIM, dan berbagai pelatihan yang pernah diikuti lainnya. Berikut ini kontak person yang bisa dihubungi dari Kak Evil. Ada Instagram, WhatsApp, email, dan Kak Evil ini berdomisili dari Lamongan. Jadi teman-teman bisa meng-follow IG-nya Kak Evil juga ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja simak pemaparan materi dari Kak Evilia Maulida. Kepada Kak Evilia, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik teman-teman, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Kak. Izin share screen ya teman-teman.
Apakah sudah terlihat untuk presentasinya? Terlihat, Kak. Sudah terlihat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Masih semangat kan? Sudah ngantuk belum? Jangan ngantuk dulu ya teman-teman. Kita di sini akan belajar bersama gimana sih menjadi mahasiswa yang aktif dan unggul, serta gimana caranya memanajemen waktu kita selama kuliah. Nah, tadi kan sudah dijelasin ya, sudah diperkenalkan oleh moderator. Nah, tapi alangkah baiknya kita kenalan lagi ya teman-teman. Namaku Evilia Maulida Wibowo, aku dari Lamongan, prodinya Manajemen Informasi Kesehatan. Nah, di sini ada nggak anak dari MIK nih teman-teman? Ada yang dari MIK? Ada. Oh, ada. Oke, di sini ada nomor HP dan Instagramku. Kalian bisa tanya-tanya langsung aja DM atau WA aja teman-teman. Oke, langsung saja nih ke pembahasan yang pertama. Kenapa sih harus menulis? Apa sih pentingnya menulis? Nah, bagi mahasiswa sendiri nih, kemampuan menulis merupakan salah satu aspek kemampuan yang sangat penting nih teman-teman. Dengan kemampuan tersebut, mahasiswa dapat mengungkapkan ide pikiran, kreativitas, dan kemampuannya melalui tulisan. Nah, menjadi mahasiswa sendiri itu tidak serta-merta harus berputar pada bangku kuliah aja nih teman-teman, tapi banyak yang harus dieksplor, yang harus dipahami, yang harus dicoba. Kayak istilahnya nih, masih mumpung jadi mahasiswa nih. Nah, kita sebagai seorang mahasiswa itu harus memiliki suatu keterampilan, yaitu salah satunya keterampilan dalam kepenulisan. Oke. Selanjutnya, Pramudia Anantatur pernah berkata, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di masyarakat. Nah, dari kutipan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa menulis merupakan hal yang sangat penting. Menulis itu proses untuk menuju keabadian. Nah, pentingnya menulis itu ada banyak teman-teman. Yang pertama, bisa menambah wawasan. Dengan kita menulis, kita memiliki banyak literatur. Nah, menulis juga merupakan wujud dari kreativitas dan pengetahuan kita. Dengan menulis, kita mempunyai wadah atau tempat untuk menyampaikan aspirasi kita melalui tulisan-tulisan yang dibuat dan untuk proses pengembangan diri nih yang terus-menerus belajar. Dan tentunya yang paling penting dengan tulisan kita dapat bermanfaat untuk orang lain. Nah, perlu diketahui juga bahwa pentingnya menulis dari kalangan mahasiswa itu bukan hanya diperuntukkan dalam proses pembuatan skripsi saja, teman-teman, tapi diperuntukkan untuk pembuatan makalah, tugas, esai, karya tulis ilmiah. Nah, seperti itu. Untuk karya tulis ilmiah sendiri itu mungkin memiliki tempat tersendiri ya bagi kita. Nah, tentunya kita sebagai mahasiswa itu dengan masing-masing karyanya itu bisa dilombakan nih di tingkat nasional maupun internasional, dan tidak sedikit dari mereka itu mendapatkan apresiasi nih atas karyanya. Jadi kalian yang sama sekali belum ada keinginan untuk belajar menulis, mulai sekarang yuk belajar menulis itu. Nah, pertanyaannya gimana sih mahasiswa yang berjiwa ilmiah itu seperti apa? Ada yang tahu nggak? Aku pengen nih dengar dari teman-teman, mungkin bisa menyuarakan pendapatnya nih, gimana sih mahasiswa yang berjiwa ilmiah itu seperti apa sih mahasiswa yang berjiwa ilmiah? Ada yang berani teman-teman menyuarakan pendapatnya? Oke, dari Nurfiza, Mufida nih, gimana pendapatmu mengenai ini? Kalau menurut saya mahasiswa berjiwa ilmiah itu kayak bisa berpikir kritis gitu loh Kak, bisa melihat keadaan, bisa menganalisa keadaan, lalu kita bisa membuat inovasi baru gitu Kak. Kalau menurut saya sih begitu. Terima kasih. Ya, bagus. Benar banget apa yang dikatakan Nurfiza, bahwa mahasiswa yang memiliki jiwa
itu tuh biasanya yang pertama itu memiliki sifat terbuka, teman-teman. Dalam artian dia mau menerima ide atau pemikiran yang baru dan berbeda, lalu memiliki rasa ingin tahu lebih dalam mengenai apa yang dipelajari, apa yang dilihat, dan apa yang didengar. Terus memiliki sifat objektif, teliti, dan mau bekerja sama dengan orang lain. Artinya tidak egois dan tidak mementingkan diri sendiri. Sehingga hasil yang didapatkan itu maksimal. Setelah itu mahasiswa ilmiah juga harus memiliki sifat jujur nih dan rasa percaya diri atas kemampuan diri sendiri. Nah, yang terakhir nih, mahasiswa ilmiah itu harus kreatif, mulai dari kreatif dalam berpikir dan kreatif untuk memecahkan masalah. Nah, dari ketiga itu terus kita langsung ada nih kutipan dari Kokasi 2016 bahwa mahasiswa sebagai pelaku utama dan agent of change dalam gerakan-gerakan pembaruan. Nah, guna merefleksikan berbagai aktivitas kemahasiswaan dan gerakan mahasiswa, harus ada wadah nih yang dapat menaungi dan menyalurkan aspirasinya, yaitu dengan adanya organisasi yang berdiri di perguruan tinggi. Nah, dalam mengakselerasikan hal tersebut, bisa mengikuti organisasi yang ada di perguruan tinggi, contohnya misalnya UKM yang berkecimpung di bidang literasi, penalaran, dan kepenulisan, yaitu UKM SKIM. Nah, selanjutnya ke bagaimana sih menjadi mahasiswa aktif dan unggul. Teman-teman dari maba itu aku sudah aktif mengikuti lomba, ikut kepanitiaan, organisasi. Nah, seperti yang aku katakan tadi nih, aku lumayan banyak mengerjakan sesuatu yang mungkin kadangkala aku ngerasa burnout gitu loh. Aku ngerasa capek nih, tapi aku pengen punya prestasi yang bagus, punya akademis yang bagus, tapi aku juga harus aktif di organisasi. Jadinya aku harus memutar cara gimana sih aku harus menjadi mahasiswa yang akademisnya oke, prestasinya oke, dan organisasinya oke, seperti itu. Nah, penting nggak sih menjadi mahasiswa aktif dan unggul? Nah, kalau menurut aku pribadi penting. Kenapa? Ini bukan hanya tentang diri sendiri, tapi juga untuk orang lain, teman-teman. Bukan hanya untuk masa kini atau present time, tapi juga untuk masa depan nih. Nah, menjadi mahasiswa aktif itu tidak hanya tidak ada patokan-patokan yang saklek gitu loh, harus aktif di mana, terus standarnya apa, itu nggak ada, teman-teman. Jadi itu semua itu hanya di pikiran kita masing-masing gitu loh. Nah, pentingnya menjadi mahasiswa aktif dan unggul itu yang pertama, yang seperti yang aku bilang tadi, itu kita harus menjadi seseorang yang terus belajar, yang walaupun kita aktif di kampus, baik itu kegiatan di organisasi, kepanitiaan, ikut lomba. Nah, aspek apa aja sih yang menjadi mahasiswa aktif dan unggul itu? Nah, yang pertama ada aspek prestasi, ada organisasi, dan kuliah. Nah, ketiga ini itu harus harus seimbang antara ketiganya, seperti itu. Nah, gimana sih caranya? Yang pertama kita ke prestasi dulu yang teman-teman, ke prestasi. Nah, di bidang prestasi ini atau asesmen ini bisa bentuknya banyak banget, teman-teman. Contohnya ikut lomba, terus prestasi akademik. Mungkin dari segi lomba aja itu udah banyak, teman-teman. Ada LKTI, business plan, desain interface, esai, dan banyak sekali opportunities di luar sana. Nah, berkaca dari pengalaman aku sendiri nih, dalam mencari prestasi sebenarnya banyak banget nih orang di luar sana yang memiliki prestasi gitu loh, prestasi yang segudang gitu loh. Terus kalau misalnya kalian ini baru mau mencoba untuk ikut mencari prestasi itu jangan minder, teman-teman, please jangan minder, karena dulu sebenarnya aku mulainya itu ya juga pas maba gitu. Jadi ketika semua orang itu baru gitu, pengalamannya kan juga baru nih, jadi tidak ada kata minder nih, teman-teman. Nah, kalau biasanya itu pas semester tua nih, pas semester akhir misalnya baru sadar kok selama ini belum ada prestasi ya gitu. Terus di CV-ku kok masukin apa ya? Terus kok yang orang-orang yang lain kok
ada aja gitu juaranya, terus kok aku enggak ya. Nah itu kita berada di semester akhir itu biasanya emang kayak gitu teman-teman. Aku juga sering ngerasain kayak gitu sih. Nah mumpung kalian nih masih maba gitu Mas, please cari informasi lomba-lomba yang ada di luar sana gitu, agar kalian mulai prestasinya itu mulai dari awal gitu loh. Sebenarnya kita tuh nggak perlu menang dulu di awal gitu loh. Maksudnya dalam artian kita ikut terus gitu loh. Nah, kalau misalkan kita ikut terus, nah semakin tahu nih medannya seperti apa, rasanya seperti apa, pengalamannya seperti apa. Nah, kita bisa belajar dari situ dan selanjutnya kita bisa memiliki ambisi untuk memenangkan lomba-lomba tersebut. Terus yang kedua, ini ada organisasi. Ini sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin tentang mahasiswa aktif nih teman-teman, biasanya erat kaitannya dengan kegiatan berorganisasi selama di kampus. Ya menurut aku ini emang sangat penting sih gitu, karena berorganisasi lah kita diajarkan skill kepemimpinan, kita bisa networking sama orang lain, kita jadi tahu apa yang orang lain gunakan dan apa yang bisa kita gunakan, terus mengasah soft skill dan terutama untuk mengelola diri. Nah, kemampuan mengelola diri atau manajemen diri inilah yang menurut aku penting banget nih kita pelajari di organisasi. Karena apa? Karena dari sini kita bisa tahu nih cara membagi waktu, seperti kita bisa nggak sih aktif di organisasi tapi di bidang akademiknya itu kita nggak keteteran. Nah, itu kita bisa ambil ilmunya dari situ teman-teman. Aku sendiri itu cukup aktif di organisasi ya, mulai dari maba itu aku sudah mengikuti salah satu UKM yaitu UKM SKIM. Nah, dari UKM ini aku bisa belajar banyak hal gitu loh, bukan hanya dari apa yang aku bisa lakuin di SKIM, tapi teman-teman yang lakuin di situ gitu loh. Jadi aku bisa mengambil manfaat dari apa yang teman-teman lakukan gitu loh. Terus aku juga tahu banyak nih networking gitu, kayak banyak teman. Kan ini kan di UKM SKIM kan dari berbagai jurusan, dari berbagai prodi. Nah, dari banyak teman itu salah satunya kita bisa menemukan partner nih gitu. Di sini bisa menemukan teman yang bisa diajak untuk berkarya bersama gitu loh, mengikuti lomba-lomba dan nanti bisa berprestasi bersama gitu. Terus yang ketiga itu tentu saja prioritas kita sebagai mahasiswa, yaitu melakukan proses belajar mengajar dengan baik gitu. Nah, tugas kita sebagai mahasiswa itu kan belajar ngerjain tugas. Nah, kita tuh harus apa ya? Keep up your responsibility to academic gitu loh. Jangan sampai tugasnya nih keteteran gitu loh. Terus pengen aktif sana sini tapi ngelewatin deadline dan sebagainya gitu. Nah, jadi aktifnya di bidang akademik itu sebenarnya banyak manfaatnya gitu loh, bukan hanya untuk dapat IPK bagus sebenarnya, tapi juga untuk mendapatkan pengalaman. Kita harus pengalaman dan cara membagi waktu gitu yang benar-benar efisien. Tapi yang paling penting nih teman-teman, yang pertama kali kita harus punya itu motivasi berprestasi dulu, dan harus punya target kuliah gitu. Sama kita kuliah nih, kita pengennya seperti apa sih gitu. Kita harus punya target dulu nih teman-teman gitu. Misalnya di semester ini kita mau IPK berapa gitu loh. Nah, itu harus ada target teman-teman. Kita mau sistem belajar yang kayak gimana itu sebelum semester per semester tuh biasanya kita harus ada target dulu gitu loh. Terus yang paling patut diingat itu selama kita kuliah, kita kan hanya 4 tahun ya, kalau D4 ya, kurang lebih 4 tahun. Nah, jadi itu tergantung kita nih teman-teman. Kita mau benar-benar aktif dan ikut semua kegiatan, tapi yang ada itu keteteran, tapi kita fokus ke beberapa kegiatan, tapi kita bisa menyelesaikan kegiatan itu dengan baik. Seperti itu. Terus dari ketiga aspek itu gimana sih caranya menyeimbangkan nih antara akademik dan organisasi gitu loh. Caranya gimana teman-teman? Salah satunya caranya yaitu time management seperti itu. Nah, gimana sih caranya teman-teman di dunia ini tuh nggak ada orang sibuk gitu, nggak ada gitu. Yang ada itu orang yang nggak bisa mengatur waktunya seperti itu. Nah, kita itu dikasih waktu 24 jam kan setiap hari. Jadi kita harus menggunakan waktu itu dengan baik gitu loh. Nah, gimana caranya? Caranya memprioritaskan yang harus
diselesaikan dulu gitu. Jadi kita harus memprioritaskan nih mana yang harus diselesaikan duluan. Nah, sekarang gimana sih caraku untuk mengatur waktu agar bisa balance nih dari ketiga-tiganya? Caranya yang pertama, tentunya kita harus planning nih. Kita harus merencanakan, kayak menulis semua kegiatan yang ingin dilakukan. Jadi kegiatannya itu tidak harus dalam konteks yang sama gitu. Biasanya aku menulis dari segi akademik atau non akademik itu aku tulis semua nih teman-teman. Tapi yang pasti aku susun dari urutan yang paling penting gitu loh. Nah, ini sangat membantu aku sih untuk lebih teratur lagi dan meminimalisir jadwal-jadwal yang padat gitu loh. Jadi kita tahu, oh seminggu ini nanti kita ada acara ini nih, ini. Jadi kita taunya dari situ teman-teman. Terus yang kedua itu ada priority scale. Nah, priority scale itu gimana sih gitu. Waktu itu aku pernah nonton kalau nggak salah videonya Maudy Ayunda. Nah, Maudy Ayunda itu menerapkan ini priority scale dan aku mencoba untuk menerapkan juga dan it works for me gitu loh teman-teman. Jadi priority scale ini yaitu ukuran kebutuhan yang tersusun dalam daftar mulai dari kebutuhan yang paling penting terus sampai kebutuhan yang bisa ditunda nih gitu. Nah, ada 2 kategori teman-teman dalam priority scale itu. Ada kategori urgent dan important. Maksudnya dari urgent itu yang harus kita lakukan segera gitu loh. Tapi untuk yang important itu juga sama-sama penting dilakukan. Nah, dari skala prioritas ini itu ada 4 kuadran teman-teman. Ada contohnya itu yang pertama ada urgent dan important. Maksudnya dalam kegiatan ini itu kegiatan yang harus dilakukan. Contohnya kita mendapatkan tugas dari dosen. Nah, tugas dari dosen ini kan ada deadline-nya teman-teman. Nah, harus kita selesaikan sekarang gitu loh. Karena misalkan tugas deadline hari ini. Nah, itu termasuk dalam kuadran urgent dan important. Terus yang kedua itu ada important dan not urgent. Ini maksudnya gimana? Kegiatan ini penting tapi tidak dilakukan sekarang gitu loh. Contohnya misal kita mendapatkan tugas dari organisasi gitu loh untuk membuat feed Instagram bulan November. Nah, sekarang kan baru bulan Oktober. Jadi ada jangka waktunya gitu teman-teman. Ada long term-nya. Jadi kita bisa menunda dulu gitu. Tapi ini sangat penting nih dilakukan seperti itu. Terus yang ketiga itu ada kuadran urgent but not important. Maksudnya apa? Kegiatan ini tuh harus dilakukan, namun tidak terlalu penting. Biasanya kegiatan ini tuh bisa didelegasikan gitu, bisa didelegasikan ke orang lain. Terus yang keempat itu ada kuadran not urgent but not important. Nah, biasanya ini dalam kuadran ini kegiatan-kegiatannya itu sangat-sangat membuang-buang waktu gitu loh. Biasanya tak hindari, sangat-sangat dihindari gitu. Karena apa? Karena kegiatan ini tuh kegiatan yang contohnya nih kayak terlalu fokus sama sosial media, scroll Instagram, TikTok, itu masuk dalam kuadran ini teman-teman. Jadi kita harusnya bisa produktif nih, gara-gara ini kita jadi nggak produktif seperti itu. Nah, terus yang ketiga itu ada to-do list teman-teman. To-do list ini gimana sih? Nah, biasanya to-do list tuh ada banyak banget teman-teman. Kayak misalkan kita bisa menggunakan buku atau aplikasi yang ada di handphone itu sudah banyak banget gitu loh. Contohnya itu kayak menggunakan Google Calendar, terus Anydo, terus ada kalender. Nah, itu tuh banyak banget aplikasi sekarang itu. Tapi yang biasa aku gunain tuh kayak gini teman-teman, menulis di notebook. Karena apa? Karena kalau misalnya pakai aplikasi yang ada di handphone itu biasanya aku terdistraksi gitu loh, terdistraksi ke hal-hal yang lain yang tidak penting. Contohnya kayak scroll Instagram, Twitter, kayak gitu-gitu. Itu nggak penting gitu loh. Takutnya itu terdistraksi ke hal-hal yang kayak gitu. Jadi aku memilih untuk membuat kayak gini gitu. Nah, jangan lupa kalau membuat to-do list tuh biasanya aku ada kolom centangannya teman-teman. Kolom centangannya ini biasanya sangat-sangat berguna. Kenapa? Karena bisa
ngingetin kita nih, oh tugas ini udah selesai, nah tugas selanjutnya apa ya gitu. Jadi sambil kita nge-checklist itu kita tahu nih apa aja yang akan dilakukan gitu, seperti itu. Terus ini, we can good in these three aspect as long as we know how is balance it gitu. Jadi kita itu balik lagi teman-teman, sebenarnya penggunaan waktu itu kita bebas ya, terserah kita. Tapi balik lagi nih, apa kita mau waktu yang kita punya selama kita jadi mahasiswa itu terbuang sia-sia teman-teman dan nggak ada manfaatnya. Apa kita mau kayak cuma nongkrong-nongkrong aja gitu loh. Walaupun nongkrong-nongkrong pun kayak penting juga sih, tapi jangan sampai kita terlalu terlena nih sama kehidupan social life kita gitu, yang bikin kita nggak aktif gitu. Nah, jangan mau jadi mahasiswa yang kuliah pulang. Kalau dulu kan kuliah pulang ya. Kalau sekarang mungkin rebahan gitu kan, main sama teman. Nah, kalau dari sini tuh prestasinya tuh apa teman-teman? Value apa yang bisa kita berikan nantinya gitu loh kepada masyarakat. Seperti aku bilang tadi, manfaat menjadi mahasiswa aktif dan unggul itu bukan hanya di masa sekarang, tapi masa nanti gitu loh. Terus apa yang kita pelajarin itu nanti bisa bermanfaat gitu loh di masa depan. Contohnya apa yang kita dapatkan di UKM SKIM nih bisa bermanfaat di pekerjaan kita selanjutnya. Misalkan banyak networking, terus gimana sih cara menulis karya ilmiah dengan baik, dengan benar. Nah, itu kan nanti bisa berguna untuk skripsi, terus pembuatan karya ilmiah. Nah, gitu. Jadi bagaimana nih dengan kalian gitu? Apakah kalian ingin menjadi mahasiswa yang aktif dan unggul atau kalian ingin menjadi mahasiswa yang hobinya rebahan? Nah, ini balik lagi ke preferensi masing-masing ya, tapi aku berharap nih teman-teman kalian semua itu menjadi mahasiswa yang seimbang nih, bisa seimbang antara kuliahnya, organisasinya, dan tentunya prestasi-prestasi yang kalian peroleh nanti gitu. Jadi menggunakan bisa mengatur waktu dengan baik seperti itu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, itu tadi materi yang sangat menarik dan luar biasa yang disampaikan oleh Kak Evelia, mulai dari tentang pentingnya menulis, terus menjadi mahasiswa yang aktif dan unggul, mulai dari kuliah oke, prestasi oke, organisasi pun juga oke nih teman-teman. Tadi juga sempat disampaikan bagaimana time management yang baik, yaitu teman-teman harus memprioritaskan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Oke, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yakni sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini kurang lebih waktunya 15 menit, jadi teman-teman bisa memaksimalkan dan bertanya kepada Kak Evelia. Dari teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung raise hand teman-teman. Gimana teman-teman? Nah, untuk Ananda Yuliantika, silakan open mic. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Kak, nama saya Ananda Yuliantika, saya dari Prodi Etika. Mohon izin bertanya, ketika kita berusaha memanajemen waktu, kemudian kita membuat catatan misal di diary nih Kak, mungkin untuk awal itu kita bisa dengan mudah dan semangat, tetapi yang susah adalah mempertahankan dan kita bisa tetap konsisten untuk manajemen waktu tersebut. Bagaimana nih tips dari Kakak untuk bisa tetap konsisten dari awal sampai akhir? Kayak gitu Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kak Evelia, bisa langsung dijawab atau mau ditampung terlebih dahulu pertanyaannya? Ini langsung dijawab atau gimana? Bisa langsung dijawab atau mau ditampung dulu, Kak Evelia? Mungkin bisa langsung dijawab aja ya? Iya, Kak. Silakan. Gimana nih ya? Langsung jawab aja ya.
gimana caranya untuk istilahnya istiqomah ya, istiqomah terhadap itu. Nah, biasanya aku ini ada waktu tertentu nih teman-teman. Jadinya mungkin aku selipin waktu untuk journaling gitu kan, itu kan termasuk dari journaling ya. Nah, itu aku mesti ada kasih waktu nih cuma 15 menit atau berapa menit itu untuk journaling. Nah, itu biasanya kalau kita sendiri nggak ngasih kesempatan, nggak ngasih waktu buat kita journaling itu nggak akan bisa teman-teman. Jadi kita kasih waktu nih, waktu 15 menit cukup kok teman-teman untuk kita menulis apa yang kita mau, terus apa yang nantinya kita rencanakan, terus kita ngecek ulang nih tugas-tugas apa yang sudah selesai, terus tugas apa yang besok yang harus dikerjakan. Itu biasanya aku kasih waktu sendiri gitu loh. Jadi dalam sehari itu kan kita punya waktu 24 jam ya. Nah, itu ya apa sih kita bisa memanage itu dengan baik gitu. Nah, itu kita sisain nih waktu buat journaling itu gitu, teman-teman. Jadi bisa sekiranya bisa nanti terus menerus gitu loh. Kalau sudah ada jadwalnya kan jadi enak tuh. Oh, ini sekarang waktunya journaling nih, nggak bisa diganggu gugat gitu. Nah, seperti itu biasanya aku, teman-teman. Gimana? Bagaimana untuk Ananda Yuliantika? Ya, Kak, gini, ketika kita sedang down, biasanya kan kita capek gitu. Itu apa Kak yang bisa bikin kita bangkit lagi, bikin kita semangat lagi? Ya, oke. Biasanya itu tiap orang itu berbeda-beda ya untuk self healingnya itu berbeda-beda. Nah itu tergantung kamu gitu. Kalau biasanya aku itu kayak sama kayak journaling juga gitu. Jadi apa sih yang membuat aku hari ini tuh nggak enak itu aku tulis semuanya gitu. Kalau misalkan kita tahu nih, oh ini hal yang nggak baik gitu. Jadi kita berusaha untuk tidak melakukannya gitu loh, menghindari hal-hal tersebut gitu. Kita tulis semuanya nih, apa aja yang sekiranya membuat kita down atau apa gitu, kita tulis dulu gitu, apa yang membuat kita down gitu. Terus kita bisa nih self healing misalnya kalau anak-anak senja-senja gitu kan biasanya dengerin lagu atau gimana gitu kan, itu bisa salah satu self healing sih gitu. Tapi jangan lama-lama gitu, cukup serasa kalau kita moodnya sudah baik, nah kita bisa berproduktif lagi gitu. Selagi ingat kita cuma dikasih waktu 24 jam dan kita harus benar-benar bisa untuk memanage itu dengan baik gitu loh. Jangan karena misalnya nih kita udah serasa kayak moodnya hancur atau gimana gitu kan, kita nggak ngapa-ngapain gitu loh. Padahal kita sebenarnya dengan waktu yang kayak gitu tuh sebenarnya bisa buat produktif gitu loh, malah jadi kayak gini gitu. Nah itu tergantung kita sih mengaturnya gimana. Bagaimana Ananda? Oke, terima kasih untuk Kak Evelia dan terima kasih kepada Yuliantika tadi. Dan untuk penanya berikutnya, Rio Yuda Pratama. Silakan untuk open mic. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rio Yuda dari jurusan PP. Di sini yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih Kak cara kita untuk mendapatkan ide, misalkan dalam hal kepenulisan gitu. Kan dalam kepenulisan itu kan selalu dibatasi oleh tema ya, dan di dalam tema itu pun biasanya dibagi oleh beberapa subtema. Nah, mungkin yang menjadi tema yang sering diangkat sekarang itu kan kayak 5.0 society gitu Kak. Nah, sementara saya sendiri kadang itu masih bingung membedakan antara keluaran dari 4.0 dan 5.0 dalam teknologi seperti itu, Kak. Mungkin bisa langsung dijawab ya. Iya, Kak Evelia bisa langsung dijawab. Nah, gimana sih cara kita untuk mencari ide gitu, walaupun sudah dibatasin ya tadi ya. Kita lihat dulu nih, misalkan kalau ide kan biasanya kayak gitu-gitu tuh sama saja kan, kayak misalnya ada lomba gini kan pasti subtemanya itu ya di bidang-bidang itu aja gitu, kayak kesehatan, terus sama semua gitu loh. Nah itu tuh kita lihat dulu nih apa keresahannya kita dulu gitu loh. Misalnya di kesehatan nih,
anak kesehatan. Nah, keresahan kita itu sekarang itu apa gitu loh. Kita lihat dulu dari kita sendiri gitu loh. Yang sekiranya kita lihat dari diri kita, terus dari orang lain yang di sekitar kita itu mungkin apa sih keresahannya mereka. Nah, itu mungkin bisa diangkat untuk menjadi ide kita gitu loh, ide sendiri. Nah, mungkin aku juga timbul ide itu ya dari keresahan diri sendiri dulu, baru nanti kita lihat misalnya nih contoh aja ya di kesehatan kan kita bisa ngelihat contohnya kan kita ini di COVID ya, sedang COVID. Nah, ya apa caranya itu harus steril semua nih, steril semua. Nah, itu kalau misalkan kita menyimpan barang kayak sendok, terus apalagi garpu gitu kan harus steril. Nah, itu bisa menjadi ide gimana ya caranya biar steril gitu kan. Nah, itu mungkin dibuat alat gitu, dibuat alat untuk mensterilkan gitu. Misalkan itu portable. Nah, itu contohnya gitu. Kita lihat nih di sekitar kita itu seperti apa gitu loh. Kita meraba-meraba gitu, meraba-meraba keresahan kita itu apa seperti itu. Contohnya. Bagaimana untuk Rio Yuda Pratama? Baik Kak, bisa saya pahami. Kemudian dari pertanyaan saya tersebut, biasanya kan dalam kepenulisan itu kan dilarang untuk plagiasi ya Kak. Ya bukan dari kepenulisan saja sih sebenarnya, kayak lomba yang lain gitu juga nggak diperbolehkan untuk plagiasi. Nah, ketika kita mengutip sebuah jurnal review seperti itu bagaimanakah cara kita untuk tidak plagiasi gitu Kak? Sementara kan mungkin dari lombanya sendiri kan menuntut bahwa kita harus pakai jurnal gitu. Seperti itu, Kak. Iya. Kalau misalkan untuk plagiarisme itu biasanya kita bisa memparafrase nih dari kutipan jurnal itu, kita bisa memparafrase gitu, kita bisa tulis ulang gitu. Maksudnya sama, tapi kita bisa kan kutipan kan biasanya untuk apa ya istilahnya itu kita menulis ulang gitu loh, menulis ulang apa yang dikatakan. Nah itu yang penting maksudnya sama gitu. Apa kita merubah menjadi kalimat aktif menjadi nggak aktif gitu. Nah itu bisa juga gitu loh, bisa juga cara seperti itu. Yang penting itu parafrase dan jangan lupa untuk dicek kan sekarang kan banyak kan cek untuk plagiarisme gitu kan ada. Nah itu kita bisa ngecek dari situ gitu loh. Tapi biasanya itu yang aku lakukan itu pastinya di parafrase terlebih dahulu sih gitu loh, nggak mungkin langsung kopas-kopas tuh nggak mungkin gitu kan. Nah itu biasanya harus kan ada dapus ya teman-teman. Nah itu biasakan kalau menghindari dari plagiarisme itu biasanya kita sertakan nih kutipannya itu dari siapa gitu, tulis kayak tulis penulisnya gitu loh. Nah nanti kan bisa dilihat tuh di daftar pustakanya. Nah seperti itu teman-teman. Gimana Rio? Kalau berarti harus dirubah kata-katanya ya Kak. Misalkan pakai bahasa Inggris juga wajib dirubah. Mungkin kalau misalkan nih itu kan bahasa Inggris, kita dapat jurnal dari bahasa Inggris. Nah mungkin bisa kok mungkin tapi nggak ngerubah isinya loh ya gitu, nggak ngerubah isinya, tapi kita bisa gitu asalkan maksudnya itu sama seperti itu gitu, kita bisa kok asalkan jangan lupa itu tadi, jangan lupa sertakan nama penulisnya, itu yang paling penting teman-teman. Oke Kak, sudah bisa saya pahami. Terima kasih Kak Evelia. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih untuk Rio dan Kak Evelia. Penanya berikutnya, Wildanu Ubaidillah. Bisa langsung open mic. Ya, terima kasih Kak atas kesempatannya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wildan dari kampus MID Sidoarjo. Nah, Kak, mohon maaf izin bertanya. Nah, apabila kita kan sudah mendapatkan ide yang spektakuler gitu ya Kak ya, yang dibilang inovasi, namun isinya itu biasa saja gitu Kak, nggak sesuai dengan idenya gitu. Nah, menurut Kakak itu terkait dengan pembahasan di KTI-nya itu seperti apa Kak ya? Biar seorang penjuri itu menarik buat bisa membaca tulisan kita gitu Kak. Sama itu Kak, saya mau tanya, kalau apabila kan di PSDK Sidoarjo kan
masih angkatan pertama. Nah, apakah itu boleh Kak ikut lomba KTI Kak? Soalnya teman-teman juga banyak yang tanya begitu. Terima kasih Kak. Baik, sebelumnya itu kita punya ide spektakuler ya. Terus gimana caranya buat nyampeinnya ke tulisan gitu kan? Ya. Nah, kita bisa kan kalau misalkan ikut lomba-lomba itu biasanya ada dosen nih, ada dospem gitu, ada dosen pembimbingnya. Nah, itu kita bisa kayak istilahnya itu sharing-sharing ke dosen, ini gimana ya Pak gitu. Ini misalnya kayak gitu. Terus jangan lupa di judulnya, biasanya kita yang buat unik itu judulnya biar apa namanya si jurinya itu sekiranya itu penasaran nih, oh judulnya kayak gini, nah isinya seperti apa ya. Itu akan, kalau misalnya judul kita menarik nih, kita bisa apa namanya main di situ gitu loh. Terus jangan lupa kita sering-sering untuk baca penelitian gitu, kayak misalkan baca-baca literatur mengenai itu. Nah, kita kan jadi kalau misalnya kita search nih, kayak searching atau apa gitu, kita bisa perbanyak literatur, bisa membaca. Nah, dari membaca itu kita bisa caranya pembahasan yang baik itu gimana gitu. Kita bisa meringkas dari pembahasan yang misalnya kurang menarik nih menjadi menarik itu gimana. Kan kita jadi tahu nih gaya dari pembahasannya itu seperti apa gitu. Nah, kita bisa mainnya di situ gitu. Tapi jangan lupa konsultasikan lagi, balik lagi konsultasi ke dosen pembimbing gitu. Nah, itu. Terus kalau untuk yang tadi, untuk yang di kampus Sidoarjo ya, kampus Sidoarjo itu ya, itu bisa saja kan lomba kan tidak membatasi kan gitu. Jadi kalian bisa aja cari-cari info kan di UKM Skim sendiri kan ada grup yang untuk lomba-lomba kan, untuk yang apa sih forum AHU itu kan bisa dimanfaatin gitu. Kita bisa tahu lomba-lomba gitu, atau enggak di Instagramnya UKM Skim kan pasti ada tuh kayak info lomba. Nah, itu bisa gitu, atau enggak kan cari teman-teman yang di UKM Skim yang bisa diajak untuk partner gitu, terus bareng itu tidak masalah sih, antara kampus atau apa itu tidak masalah gitu. Seperti itu. Bagaimana Wildani? Iya, siap Kak. Jadi kesimpulannya itu terkait pembahasannya itu kita itu bermain di judul ya Kak ya. Jadi kalau judulnya itu menarik, kayak apa sih penjuri itu, oh kok unik ya judulnya itu ya, kayak yang lain gitu Kak. Mungkin begitu Kak. Iya, Inovasi gitu. Iya, salah satunya dari situ gitu, dari salah satunya kita main di judul gitu. Terus balik lagi ya itu tadi, kayak kita cari literatur gitu loh, kayak baca penelitian dari lain, itu kita bisa istilahnya juga main di situ. Terkadang semisal dikasih data statistik itu mungkin boleh apa Kak? Semisal dikasih data statistik begitu. Kalau misalkan dikasih data statistik malah lebih bagus gitu loh, kayak misalkan di latar belakang itu kan biasanya harus ada menyertakan data statistik ya kalau biasanya. Nah, itu malah lebih bagus gitu loh, ada data pendukung. Misalnya ada mohon maaf, biasanya kita bisa di situ gitu loh teman-teman, kayak apa namanya, malah lebih bagus gitu kalau misalkan kita tambah data gitu loh, malah lebih terdukung untuk data penelitiannya seperti itu. Siap. Terima kasih Kak atas jawabannya Kak, sangat membantu sekali. Iya, sama-sama. Gimana? Sudah paham Wildano? Apa mau masih ditanyakan lagi? Ya, alhamdulillah sudah paham Kak. Terima kasih Kak. Oke, karena waktunya sudah menunjukkan durasi 15 menit, kita bisa langsung ke sebelumnya. Baik, itu tadi sesi tanya jawab yang sudah kita lakukan, dan terima kasih kepada Kak Evilia Maulida atas kehadirannya bersedia menghadiri First Day Meeting calon anggota UKM Skim Poligate tahun 2021. Dan untuk teman-teman yang
Masih pengen tanya-tanya lebih lanjut, bisa japri ke Kak Evilia, atau kalau bisa tanya ke pengurus, ke kakak-kakak pengurus juga diperbolehkan. Oke teman-teman, jangan lupa presensi yang kedua sudah di-share di room chat ya teman-teman. Nah gimana nih teman-teman, masih pada semangat kan? Gimana kalau kita jargon dulu nih teman-teman, sebelum menginjak ke acara berikutnya? Boleh Kak, masih semangat ini. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. UKM Scheme. We all family. We are Scheme. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, kita menginjak ke acara berikutnya, yakni ada games nih. Games kali ini berbeda teman-teman dari games yang tadi. Karena games kali ini ada hadiahnya loh teman-teman. Pasti pada semangat nih kalau udah mendengar kata hadiah. Langsung pengen nih, aku kayaknya menang nih, harus menang nih, karena ada hadiahnya. Oke, sebelum kita memulai gamesnya, saya akan membacakan rules-nya terlebih dahulu. Yang pertama, panitia akan share link game sebanyak 2 kali di room chat. Link pertama merupakan link untuk simulasi ya, atau untuk percobaan. Dan link yang kedua merupakan link games yang kita mainkan nanti untuk memperebutkan hadiah. Dalam artian link kedua merupakan link yang sebenarnya dan bukan simulasi lagi. Yang kedua, peserta diharapkan mengubah username game sebelum memulai. Cukup dengan nama depannya saja. Yang ketiga, games hanya untuk 100 orang. Diingat-ingat teman, gamesnya hanya untuk 100 orang, jadi sistemnya siapa cepat. Yang keempat, untuk yang memakai HP, diperbolehkan untuk off kamera. Dan yang kelima, games ini dinilai dari siapa cepat dan tepat kalian mengerjakan. Yang keenam, durasinya hanya 5 menit. Yang ketujuh, setelah selesai, panitia akan share screen untuk nama pemenang. Dan yang terakhir, pemenang hanya diambil 1 orang untuk mendapatkan reward. Jadi habis ini akan link pertama itu hanya untuk percobaan ya teman-teman, bukan yang game sebenarnya. Oke, untuk panitia yang bertugas dipersilahkan. Itu linknya teman-teman, bisa langsung join ya teman-teman. Jadi ini hanya untuk simulasi. Bisa langsung join teman-teman. Oke teman-teman, udah pada join semua belum nih? Karena sistemnya cuma 100 orang ya. Ini hanya, ingat ya teman-teman, ini hanya simulasi, bukan games yang sebenarnya. Udah masuk itu Abel, Noviati, Fatur, Sofi, Razita. Teman-teman yang lain bisa langsung segera join nih. Jadi nanti pas link kedua dibagikan, teman-teman bisa langsung paham nih cara mainnya kayak gini. Wow, yang pertama itu ada Fatur, Razita, Abel. Langsung segera join ya teman-teman yang belum join itu, karena ini masih banyak yang belum join itu. Masih 30 peserta. Berapa itu? Iya, masih 30 peserta yang sudah join. Yang ini meskipun simulasi tetap join ya teman-teman, biar nanti nggak bingung pas link kedua di-share. Kak, ini pengurus boleh ikutan apa gimana? Apa calon anggota aja nih? Untuk percobaan bisa join Kak, nggak apa-apa. Tapi untuk yang nanti bukan simulasi, biar para calon peserta, calon anggota aja, biar mereka pada semangat nih memenangkan hadiah nanti. Oke teman-teman yang
Belum join, segera join ya. Masih 48 partisipan. Hai teman-teman yang lain, meskipun ini simulasi tetap join ya teman-teman biar lancar nanti pas mengerjakan quiz berikutnya. Hai teman-teman yang lainnya bisa langsung segera join nih, biar nanti juga nggak semakin malam. Oke, waktu simulasi tinggal 2 menit lagi ya teman-teman. Jadi 8.45 nanti saya akan lanjutkan. Mumpung masih ada waktu, teman-teman bisa langsung segera join teman-teman. Kuotanya ini 100 partisipan, ini masih 70. Atau ada terkendala sinyal ya? Oke teman-teman, sepertinya sudah selesai waktu kita untuk simulasi games PAHUD ini. Untuk panitia bisa share link games yang kedua. Ini games bukan simulasi lagi ya teman-teman, jadi ini langsung dijawab cepat dan akurat. Pada panitia bisa share link. Jadi teman-teman bisa langsung segera join ya. Ini ada hadiahnya teman-teman. Jadi diusahakan kalau bisa join teman-teman untuk memenangkan dan dapat hadiahnya.
Hadiahnya diambil di mana, Kak? Indomaret ya? Cara mainnya seperti tadi teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung jawab dengan cepat dan akurat. Supaya bisa menang dan dapat hadiahnya. Karena hanya diambil satu orang pemenang dan yang akan mendapatkan reward. Oke, udah 43 partisipan yang join. Teman-teman yang lain bisa langsung menyusul. Teman-teman cepet-cepetan. Tapi jangan hanya cepet ya teman-teman jawabnya. Kalau bisa harus benar-benar jawabannya itu tepat gitu. Jangan cuma pengen cepet tapi jawabannya salah. Jangan sampai itu teman-teman. Karena sayang banget. Ya udah 55 partisipan. Di posisi pertama masih diduduki oleh Jack Lee. Yang kedua ini Fatur. Teman-teman yang lain bisa segera join. Masih Jack Lee memimpin di ranking pertama. Oh iya, ini durasinya cuma 5 menit ya teman-teman. Habis 5 menit langsung di stop dan akan muncul pemenangnya. Wow, ranking 1 tetap Jack Lee nih. Masih belum ada yang mengalahkan Jack Lee. Disusul Faradatul di ranking kedua. Teman-teman masih ada waktunya bisa menyusul Jack Lee nih. Yang dari tadi masih stay di ranking pertama. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Hanya akan ada satu pemenang. Wah, Jack Lee ini emang kayak posisinya emang nggak bisa tergantikan nih. Dari tadi ranking 1 terus. Oh, dan sekarang Faradatul menduduki ranking 1. Jack Lee di ranking kedua. Ya teman-teman, waktunya tinggal 1 menit. Oh, sudah berganti menjadi Sofia yang menduduki peringkat 1. Kembali lagi ke Faradatul. Sekarang satu mati. Tinggal beberapa detik lagi teman-teman, waktunya akan habis. Oke, karena waktunya sudah 5 menit. Dan sebentar lagi panitia akan meng-share screen nama pemenang. Tadi sudah kelihatan ya, tapi nama pemenangnya. Oke, wah kita sudah dapat pemenangnya nih. Selamat kepada belum. Ini Jaya urutan ketiga, Marisa urutan kedua, dan pertama siapa nih teman-teman? Selamat untuk Fatimatus telah memenangkan games kali ini.
Dan untuk teman-teman yang lain, jangan bersedih dan berkecil hati ya teman-teman. Dan untuk Fatimatus, selesai acara nanti, bisa langsung menghubungi panitia terkait penerimaan hadiahnya. Mengingatkan kembali untuk teman-teman yang belum mengisi presensi yang kedua, bisa diisi teman-teman ya, nanti akan ditutup. Oke, tak terasa nih teman-teman, kita sudah di penghujung acara, yakni akan sesi foto bersama dan diakhiri dengan penutup sekaligus pengumuman pemenang Skin Challenge yang akan disampaikan langsung oleh Kak Tio. Kira-kira siapa ya teman-teman yang akan jadi pemenang Skin Challenge? Ada yang bisa nembak gak nih? Siapa kira-kira? Atau kayaknya aku deh Kak yang menang. Soalnya kemarin tuh udah maksimal banget gitu pas ngelakuin Skin Challenge itu. Belum Kak, penasaran sekali ini Kak. Oke, kira-kira siapa pemenangnya ya? Dan pemenangnya adalah selamat untuk Habib Maulana yang telah memenangkan challenge dari Skin Challenge dengan puisinya yang berjudul Kontemplasi Semestaku. Teman-teman untuk memberi applause untuk kepada Habib Maulana. Selamat ya untuk Habib Maulana. Dan nanti selesai acara bisa langsung menghubungi panitia terkait penerimaan hadiah. Untuk teman-teman yang belum menang, masih banyak kesempatan di lain hari. Jadi kita ayo berlomba-lomba untuk memenangkan di kemenangan yang berikutnya. Selamat ya untuk Habib Maulana. Dan untuk teman-teman, sebelum saya menutup acara pada malam hari ini, kita akan sesi foto bersama dulu ya. Untuk teman-teman jangan lupa untuk tersenyum. Dan pada panitia yang bertugas dipersilahkan. Stay smile ya teman-teman, soalnya kita nggak tahu ada di slide keberapa. Untuk slide berikutnya. Stay smile teman-teman. Ya ampun, mumet. Maaf teman-teman tadi sempat terpental. Gimana apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah Kak Alma. Dengar Kak. Oke, karena kita sudah di penghujung acara, dan sebelum saya menutup acara pada hari ini, kita jargon dulu yuk teman-teman. Biar makin semangat dan tetap semangat pastinya. Oke, saya hitung ya. Oke, saya hitung ya teman-teman. 1, 2, 3. UKM Skim.
We all family. We are ski. We all family. We are ski. Oke, terima kasih kepada teman-teman atas partisipasi dan keaktifannya pada acara First Day Meeting calon anggota UKM Skim Polige tahun 2021. Saya selaku moderator pamit undur diri. Apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Dan semoga kita masih bisa bertemu lagi di kesempatan lain. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemenang, Kak. Untuk pemenang jangan lupa ya menghubungi panitia terkait penerimaan hadiah. Selamat beristirahat teman-teman. Semangat kuliah. Semangat, minggu depan udah UTS. Yuk rajin belajar. Jangan begadang teman-teman. Habis ini langsung tidur. Ya, besok Senin ya. Iya, Mas Anil tolong ya. Tugasnya banyak, tugasnya. Mas Anil habis itu tidur ya, jangan begadang Mas. Sama-sama. Tidur Mas Siva ya. Terima kasih teman-teman panitia, kalian luar biasa. Besok tanggal kecepet lali aku. Ya ampun, aku gak lupa dokumentasi. Samtio, Anda di mana Samtio? Berburu jangkrik kah? Masih tiba-tiba kepot. Ada rapat mendadak ini tadi. Subhanallah. Liburnya diundur Pak, nggak jadi Wah, ada. masih ketinggalan ini. Untuk teman-teman, terima kasih atas kerjasamanya. Kamu nggak ajak kenalan adik tingkat, Tova?